saya hormati Bapak Ibu pejabat di lingkungan Direktorat Guru dan Tenaga Pendidikan, Bapak Ibu instruktur, kemudian para admin, tim LMS, dan para panitia, dan yang saya banggakan Bapak Ibu sekalian calon pendamping pendidikan guru penggerak yang sangat hebat-hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan, kenikmatan yang tertinggi, ya. Sampai hari ini kita tetap bisa bertatap maya. Kita sudah menyampaikan pilihan-pilihan terbaik untuk Bapak Ibu sekalian sesuai dengan keinginan Bapak Ibu sekalian, sehingga Bapak Ibu sekalian ikut bertanggung jawab dalam pilihan itu. Beberapa hal memang ini masih dalam proses semuanya, proses yang tadinya kita desain dalam pembekalan ini harapannya ikut dapat luring, tatap muka langsung, tapi keadaan yang sangat tidak memungkinkan sehingga Bapak Ibu sekalian harus pakai polling. Polling sudah dilakukan saja, masih banyak permintaan yang ingin daring. Itu beberapa peserta itu banyak alasan yang pasti prinsipnya tidak berani, takut, ya. Tapi itu kita pahami semua karena memang kita tidak bisa memaksakan Bapak Ibu sekalian untuk ikut tatap muka. Itu. Jangankan Bapak Ibu sekolah pun masih tetap belum bisa mengadakan tatap muka. Oleh karena itu beberapa alasan banyak sekali, ya. Ada yang memang benar-benar pada waktu tes rapid itu reaktif, itu, dan kita doakan semoga cepat sembuh dan cepat sehat kembali. Kemudian ada alasan yang tadinya sudah memutuskan daring, luring, ya, pengen daring gitu. Alasannya katanya waktu mengisi polling saya lagi menyusui gitu, sehingga tidak konsentrasi untuk ngisi polling gitu. Ada yang alasannya, Pak Kasiman, saya itu adik saya menikah itu besok itu, jadi saya pindah ke daring saja itu. Jadi kemarin pada mengisi polling tidak berpikir bahwa itu ada mantenan, kok begitu cepat sekali terus ada adiknya mantenan. Kemudian ada yang menyampaikan, Pak Kasiman, orang tua saya meninggal gitu, tapi tidak ada keterangan meninggalnya kapan, tahun berapa juga nggak ada keterangan ini itu. Dan banyak sekali yang masuk ke kita, tapi pada prinsipnya kita akomodir Bapak Ibu sekalian semuanya. Jadi tidak ada satupun peserta yang kita paksakan, kita akomodir walaupun sudah ikut luring, ya, tidak bisa hadir, kita akomodir di dalam daring semuanya. Sehingga harapan kita Bapak Ibu sekalian tetap semangat. Dan ini Bapak Ibu sekalian catatan, ini adalah pembekalan yang terakhir. Jangan sampai Bapak Ibu sekalian karena sinyal, karena sesuatu hal, karena sakit, itu tidak sampai finish. Finishnya itu tinggal 4 hari, Pak. 3 hari ke depan sudah selesai. Jadi Bapak Ibu sekalian silakan optimalkan kegiatan ini, ya, kegiatan ini sampai selesai gitu. Dan ini saya kira program yang luar biasa, ya, perkembangannya, dan sampai dimulainya saja hari Sabtu, hari Minggu tidak libur, hari Senin, hari Selasa. Karena apa? Pengumuman untuk peserta calon guru penggerak itu akan diumumkan hari Senin. Hari Senin sudah mau diumumkan, sehingga segera ada pleno, ya. Pleno untuk menetapkan calon guru penggerak itu
otomatis harus sudah ada pendampingnya. Itu sehingga kita tidak bisa memundurkan lagi jadwal untuk pembekalan. Karena begitu diumumkan, peserta itu ya satu peserta, 5 peserta harus ada satu pendamping yang sudah fix itu, termasuk fasilitator dan instrukturnya. Jadi pada waktu hari paling tidak itu hari Selasa tanggal 6, Bapak Ibu sekalian, kita sudah memetakan siapa calon guru penggerak, pendampingnya dari mana. Itu sudah dimulai. Jadi oleh karena itu kita sampai nabrak hari Sabtu dan Minggu. Kalau ingin usulan seharusnya tidak Sabtu dan Minggu, termasuk saya pun sebenarnya Sabtu dan Minggu enaknya untuk istirahat, apalagi istirahat bersama keluarga itu. Sama-sama Pak, jadi kita sama-sama ya menyukseskan ini walaupun 1 minggu kita tetap bisa berjalan. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini program pendidikan guru penggerak yang nanti akan membentuk pemimpin pembelajaran. Nah, ini tadi saya sudah mengutip istilah ya, pemimpin yang terbaik itu waktu diuji pada saat kritis. Ya, pada saat kritis itu pemimpin yang terbaik. Jadi termasuk Bapak Ibu sekalian sekarang saat-saat kritis. Kritis apa? Ya kritis ada COVID, ada sinyal yang nanti tidak ramah dengan kita, termasuk nanti bagaimana terpental itu. Tapi jangan khawatir, kalau terpental tetap bisa masuk itu, walaupun nanti sampai 13 masuk saja Bu. Pokoknya tetap ikut saja karena ini sudah yang terakhir dan Bapak Ibu sekalian sudah merupakan pilihan dari 41.000 dan sekarang tinggal 600. Kemarin saya rapat terakhir ya, Bapak Ibu kebanyakan yang gugur pada waktu pembekalan itu karena tidak mengikuti dan tidak menyelesaikan tugas. Sudah ada di catatan saya ada 18 peserta, ada yang mengundurkan diri, ada yang memang tidak masuk kelas ya. Kalau terpental kalau masih bisa masuk saja. Saya kira masih dihitung itu masuk ya. Soal nanti kekurangan materinya, saya kira nanti sharing dengan Bapak Ibu sekalian di wilayahnya. Termasuk saya juga sudah pesankan kepada Bapak Ibu sekalian yang ikut tatap muka untuk sharing bersama teman-teman yang ikut daring dalam satu wilayahnya. Itu saling belajar, yang di daring seperti apa, yang di luring seperti apa, silakan bersinergi ya, saling membantu supaya nanti benar-benar di satu wilayah itu benar-benar sangat memahami itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya share screen sebentar. Bapak Ibu, apa sudah kelihatan? Jelas Pak, jelas. Jelas Pak. Jelas Pak. Jelas Pak. Jelas Pak. Ya, oke. Nanti Bapak Ibu, ini akan saya jelaskan tentang pembekalan ya, pengantar. Nanti kita ada tanya jawab, harapannya nanti ada siapa tahu ada kegalauan Bapak Ibu sekalian untuk menjalankan pendidikan guru penggerak ini supaya nanti kita benar-benar clear karena kalau pendamping ini Bapak Ibu sekalian itu wilayahnya adalah provinsi ya, walaupun wilayah sasaran calon guru penggerak itu kabupaten kota. Tapi Bapak Ibu sekalian itu wilayahnya adalah provinsi itu. Jadi walaupun tidak di wilayahnya itu tetap bisa mendampingi gitu. Nah, ini yang selalu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian kenapa yang disorot itu selalu guru
nanti ujian nasionalnya rendah, guru. Kalau ada anak nakal ya guru, gitu. Nah, kalau anak tidak disiplin ya guru, kalau ada anak tawuran ya kembali ke guru, semuanya adalah ke guru. Nah, oleh karena itu memang benar Bapak Ibu sekalian ya, ini pengaruh terhadap prestasi murid, terhadap prestasi murid. Jadi ini pengaruhnya ini dari penelitian Bapak Ibu sekalian. Jadi murid itu ya yang pertama dipengaruhi oleh karakteristiknya. Ini karakteristik ini bawaan dari rumah karakternya, kemudian sikapnya, ya kemampuannya, ya itu bawaan dari rumah. Itu jadi ini mendominasi sekali, ya hampir 50%, ya. Jadi benar juga pada waktu dulu kita masih kecil atau bayi itu harus dibawa ke posyandu, harus dikontrol, ya tahapan asupan gizinya harus baik. Karena apa? Ya itu pengaruhnya itu hampir 50% untuk ya prestasi belajar murid itu, ya. Jadi memang tidak bisa diabaikan itu. Kalau itu sudah lemah, maka berikutnya akan lemah. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian yang rencana punya putra atau putri lagi, silakan diperhatikan untuk ya anak-anak kita sebelum masuk ke jenjang ke sekolah. Itu penting sekali ya, asupan gizi dan lain-lain. Nah, setelah dari karakteristik ini yang sangat berpengaruh kepada siswa adalah guru. Itu 30% sendiri. Itu. Oleh karena itu kadang-kadang termasuk anak saya itu kalau saya ajari itu tidak mau. Ya, maunya itu yang seperti gurunya. Ya karena itu sangat berpengaruh sekali. Itu termasuk dicarikan cara rumus lain pun dia tidak mau karena tetap mengikuti sesuai apa yang dijelaskan oleh guru. Nah, itu hampir 30% sendiri pengaruhnya. Oleh karena itu, ya selalu pemerintah, masyarakat selalu menunjuk ke guru untuk pengembangan pendidikan, bahkan pengembangan SDM di suatu negara. Gitu. Nah, pengaruh sekolah itu ternyata hanya 7%, Bapak Ibu, termasuk pengaruh dari rumah. Karena kalau sudah terbentuk yang karakteristik itu, rumah itu pengaruhnya berikutnya hanya 7%. Termasuk pengaruh teman sebaya, ya, teman bermain, ya, itu hanya 7%. Kalaupun di total, pengaruhnya itu dari rumah, dari sekolah, dari teman sebaya, itu hanya 21% itu, ya. Jadi walaupun Bapak Ibu sekalian sekolahnya itu mungkin sangat beragam, ya Bapak Ibu sekalian mungkin kadang-kadang membandingkan ya dengan sekolah lain. Sekolah itu fasilitasnya bagus, ya sarannya lengkap, ini pantas saja anak-anaknya bagus gitu. Tapi sebenarnya tidak dari itu. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, walaupun itu ya kelengkapan peralatan dan lain itu mendukung, tapi tidak begitu besar. Tapi sebenarnya ada di guru. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, kalau pendidikan yang masa lalu ya, yang sudah-sudah, walaupun dari desa peralatan cukup kurang, ya tidak sebaik yang ada di kota, tapi kadang-kadang anak-anak justru mencuat dari situlah, dari desa-desa itu, anak-anak itu, ya yang pinter-pinter malah justru kadang-kadang dari desa. Karena apa? Karena yaitu bisa memanfaatkan ya aset yang ada, kemampuan yang ada itu dioptimalkan. Jadi kemampuan guru bagaimana menginspirasi, memotivasi anak-anak didik kita itu. Jadi saya kadang berpikir bahwa anak-anak kita yang penting itu, yang utama guru itu adalah menginspirasi dan memotivasi siswa. Kalau anak-anak itu sudah termotivasi, ya termotivasi untuk ke sekolah, ya kalau sudah di rumah kepenginnya ke sekolah, ya untuk belajar, untuk ketemu dengan Bapak Ibu sekalian, itu sudah luar biasa sekali, ya. Jadi luar biasa sekali. Karena apa?
Ya karena disitulah anak-anak itu bisa belajar mengembangkan dirinya. Ya, itu. Jadi kadang-kadang kita bahwa anak itu perlu dimotivasi dulu, senang belajar dan betah di sekolahan. Nah kadang-kadang kalau saya contohkan misalnya kalau anak-anak kita itu pada waktu di rumah itu kepada bapak ibunya minta dibangunkan tengah malam itu terus untuk mau belajar, itu sudah termotivasi, itu sudah luar biasa sekali. Ada lagi anak-anak yang minta sudah puasa Senin Kemis, itu juga sudah luar biasa sekali motivasinya, ya karakternya. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian, ini juga pengaruh guru terhadap murid ya. Ini dari penelitian juga, bahwa dari penelitian anak-anak itu dites ya, dievaluasi ya, yang nilainya itu pertengahan atau 50%, itu kemudian diseleksi, ditreatment dengan hal yang berbeda, dengan guru yang baik dan guru yang kurang baik. Itu ya, guru yang baik. Ternyata Bapak Ibu sekalian, setelah 3 tahun itu luar biasa sekali. Ya, luar biasa sekali perbedaannya. Anak-anak yang dididik ya, didampingi oleh guru yang baik itu akan mencuat atau naik 90%. 90% itu. Nah, kemudian yang kurang baik itu malah justru sampai ke 37%. Nah, itu ada perbedaan itu 53%. Jadi itu ya. Jadi sangat berpengaruh sekali seorang guru, tingkah lakunya, karakternya, disiplinnya, itu dicontoh oleh siswa atau murid. Nah, Bapak Ibu sekalian, topik utama untuk guru penggerak, ini ada 3, Bapak Ibu sekalian, ya, untuk belajar bagaimana pemimpin pembelajaran. Ada 3. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian akan belajar tentang paradigma dan visi guru penggerak. Ya, paradigma dan visi guru penggerak ini paket modul 1, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian akan belajar modul calon guru penggerak karena Bapak Ibu sekalian akan mendampingi guru penggerak. Jadi harus belajar dulu. Walaupun ya belajarnya sangat pendek, tapi silakan nanti Bapak Ibu sekalian dipahami ya, karena Bapak Ibu sekalian yang menjadi ujung tombak paling depan ya menghadapi langsung calon guru penggerak. Kalau nanti di jadwal di situ ada instruktur, ada fasilitator, keduanya itu adalah nanti semuanya belajarnya adalah daring. Walaupun instruktur memberikan materi itu secara daring. Kemudian fasilitator memberikan fasilitasi atau pendampingan terhadap guru penggerak itu juga daring. Yang sangat memungkinkan Bapak Ibu sekalian adalah pendamping. Itu sukses dan tidaknya pendidikan guru penggerak ada di pendamping. Karena nanti pendamping dan fasilitator ada komunikasi ya, apabila fasilitator kesulitan untuk memantau guru penggerak, maka bertanya kepada pendamping gitu. Misalnya, loh, ini kok guru penggeraknya ini tidak mengerjakan tugas atau seperti apa gitu kan. Nanti pendampinglah yang akan menginformasikan kepada fasilitator. Jadi yang paling tahu ya di dalam kelas atau di dalam realnya itu adalah pendamping. Oleh karena itu sebenarnya program ini berharap Kemendikbud itu bisa tatap muka, tapi karena tidak memungkinkan, saya pikir tidak masalah. Kita tetap harus berjalan ya, tidak boleh berhenti, dan kita akan tetap menjalankan ini. Nah, di paradigma dan visi guru penggerak ini, Bapak Ibu sekalian akan mempelajari
sebanyak ada 4 modul. Ada 4 modul. Jadi paradigma dan visi guru penggerak itu ada 4 modul. Bapak Ibu sekalian nanti bisa pelajari karena ada buku, ada modulnya dan ada linknya. Kemudian yang berikutnya yang dipelajari adalah praktek pembelajaran yang berpihak pada murid. Itu. Ini juga penting sekali karena ini bagian dari Merdeka Belajar. Bapak Ibu sekalian nanti belajar praktek-praktek bagaimana pembelajaran yang berpihak pada murid. Di praktek pembelajaran ini terdiri dari 3 modul, ya, terdiri dari 3 modul. Kemudian Bapak Ibu sekalian juga akan mendapatkan modul pemimpin pembelajaran dalam mengembangkan sekolah. Jadi karena Bapak Ibu sekalian calon guru penggerak itu diproyeksikan ya untuk menjadi pemimpin ya, kepala sekolah, kemudian pengawas atau instruktur pendidikan profesi guru. Itu oleh karena itu pemimpin pembelajaran ini penting sekali untuk diberikan. Dan di pemimpin pembelajaran ini juga ada 3 modul. Jadi total modul yang dipelajari Bapak Ibu sekalian itu ada 10 modul. Ya, saya kira nanti Bapak Ibu sekalian ada waktu-waktu tertentu silakan dibaca, didalami. Karena kalau Bapak Ibu sekalian belajar online atau daring secara terus-menerus, ini waktunya tidak cukup dalam waktu 4 hari ini. Karena ada beberapa materi yang harus diselesaikan ya oleh Bapak Ibu sekalian, bagaimana pendampingan itu dilakukan. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian akan belajar bagaimana mendampingi, ya, akan mendampingi calon pendidikan guru penggerak, termasuk nanti bagaimana lokakarya itu dilakukan juga Bapak Ibu sekalian akan mempelajarinya. Kalau modul ini adalah sebagai dasar Bapak Ibu sekalian sebelum Bapak Ibu sekalian mendampingi. Dan ini saya kira tidak langsung harus dipelajari semua karena nanti Bapak Ibu sekalian ya untuk tahun ini karena hanya sampai Oktober dan November ya, itu hanya menyelesaikan modul paket modul paradigma dan visi guru penggerak. Jadi ada 4 modul yang diselesaikan tahun ini oleh calon guru penggerak. Jadi yang belakang-belakangan ya misalnya mau dipelajari belakangan juga tidak masalah, tapi paling tidak Bapak Ibu sekalian paradigma dan visi guru penggerak itu sudah bisa dimulai untuk dipelajari karena tahun ini akan dijalankan. Ini materi utama ya guru penggerak ya yang harus Bapak Ibu sekalian dalami ya. Kemudian nah, ini saya kira sudah biasa, ada 4 jenis kompetensi, ya. Apalagi Bapak Ibu sekalian sudah menjalankan kurikulum 2013, ini sudah sering diajarkan bahwa seorang guru itu harus memiliki 4 kompetensi. Kompetensi pedagogi, profesional, kepribadian, dan sosial. Nah, sementara ini dan bahkan sampai saat ini, Bapak Ibu sekalian itu selalu mempelajarinya adalah pedagogik dan profesional. Ya, jadi profesional itu cenderung mempelajari ke konten. Jadi kalau guru matematika diajari lagi matematika, walaupun sudah lulus S1 matematika. Ya, kalau bahasa Inggris ya juga seperti itu ya, S1 bahasa Inggris nanti diklatnya tentang konten bahasa Inggris, walaupun kita tahu ya dari beberapa evaluasi ada yang guru bahasa Inggris juga ada yang belum bisa berbicara bahasa Inggris gitu ya, termasuk juga Bapak Ibu sekalian sampai saat ini pelajaran dipelajari adalah pedagogik.
termasuk uji kompetensi guru pun itu yang diujikan ya pedagogik dan profesional. Yang sementara ini kepribadian dan sosial itu jarang sekali dipelajari oleh para guru. Nah, pada kepemimpinan pembelajaran ini, ya, pada pendidikan guru penggerak ini, kita mengutamakan untuk kompetensi kepribadian dan sosial, gitu. Kemudian, loh Pak Kasiman, apakah tidak perlu belajar profesional dan pedagogik? Ini perlu, ya. Bahkan Bapak Ibu sekalian, itu kan sudah dari S1 sesuai dengan program studinya, ya. Profesional S1, kemudian pedagogik juga sudah dipelajari, apalagi yang sudah ikut PPG. Nah, oleh karena itu, Mas Menteri nyampaikan